Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C, NPM 1921918083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada jenjang SMP dan SMK kurikulum 2013. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu kompetensi inti. Sejalan dengan undang-undang, kompetensi inti ibarat anak tangga yang harus dilalui peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan. Nah, kompetensi inti ini meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Jadi melalui pencapaian dan perwujudan kompetensi ini, integrasi vertikal antara kompetensi dasar dapat dijamin dan peningkatan kemampuan peserta dari kelas ke kelas dapat direncanakan. Sebagai anak tangga menuju kompetensi lulusan, kompetensi inti ini juga bersifat multidimensi. Dalam operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua, yaitu sikap spiritual untuk membentuk peserta didik yang beriman dan juga bertakwa, sedangkan dan juga kompetensi sikap sosial untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Kompetensi inti ini bukan untuk diajarkan, tetapi untuk dibentuk melalui berbagai tahapan proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang relevan. Jadi setiap mata pelajaran itu harus mengacu pada pencapaian dan perwujudan kompetensi inti yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada setiap kelas di setiap satuan pendidikan harus diacukan dan juga ditujukan pada pembentukan kompetensi inti. Kompetensi inti ini juga berfungsi sebagai unsur pengorganisasian atau organizing element kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasian, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari peserta didik. Sedangkan organisasi horizontal adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan isi kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Lalu yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Jadi sebagai rangkaian untuk mendukung kompetensi inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi inti ini adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian. Kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu yang pertama kelompok kompetensi dasar sikap spiritual atau kelompok 1. Yang kedua, kelompok kompetensi dasar sikap sosial mendukung KI strip 2 atau kelompok 2. Yang ketiga, kelompok kompetensi dasar pengetahuan mendukung KI strip 3 atau kelompok 3. Dan yang terakhir ada kelompok kompetensi dasar keterampilan mendukung KI strip 4 atau kelompok 4. Kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan dan juga bermuara pada sikap. Jadi melalui kompetensi inti, tiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya membuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selain itu juga kompetensi inti itu harus memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari pembentukan sikap.
Hal ini penting mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis karena pengetahuan masih selalu berkembang. Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari kompetensi pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap atau KI 1 dan juga KI 2 bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, dan juga tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual yang sangat penting yang terkandung dalam materinya. Jadi dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual atau KI 1 dan individual sosial atau KI 2 dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan atau KI 3 dan keterampilan. Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan dan berakhir pada pembentukan sikap. Dengan demikian, proses penyusunan pemahamannya dan bagaimana dan pemahamannya dimulai dari kompetensi dasar kelompok hasil rumusan kompetensi dasar kelompok 3 dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar kelompok 4. Hasil rumusan kompetensi dasar kelompok 3 dan 4 dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar kelompok 1 dan 2. Nah, jadi proses yang berkesinambungan ini untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke keterampilan dan bermuara kepada sikap, sehingga ada keterkaitan erat yang mendekati linear antara kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar pada jenjang pendidikan SMP dan juga SMA sederajat, teman-teman bisa cari di Kemendikbud itu karena KI dan KD itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.